kita akan berbagi fakta-fakta ya seputar tragedi Kanjuruhan Malang ini yang terjadi pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Banyak yang bertanya-tanya kenapa pada saat kejadian kok tidak langsung keluar stadion. Fakta yang terjadi di lokasi kejadian adalah awalnya kepanikan muncul dari area tribun penonton karena mereka sibuk menyelamatkan diri setelah polisi menembakkan gas air mata sebanyak 11 kali. Hai sahabat Sonora, balik lagi ya bersama dengan Sesa dan juga Harya di program Sok Tahu Sonora Kasih Tahu. Dan untuk kali ini, di program kali ini kita akan berbagi fakta-fakta ya seputar tragedi Kanjuruhan Malang ini yang terjadi pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 yang lalu. Tapi sebelum Sesa dan juga Harya berbagi fakta-fakta di Kanjuruhan Malang, ada baiknya kalau kita panjatkan doa terlebih dahulu ya untuk korban-korban yang berpulang akibat tragedi tersebut. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, dari seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu 1 Oktober, terdapat sejumlah fakta-fakta. Yang pertama adalah, sebetulnya Polres Malang itu sudah meminta agar pertandingan bola yang sebelumnya itu diselenggarakan pada pukul 8 malam menjadi pukul setengah 4 sore, lebih sore, demi keamanan. Ya, karena melihat kerawanan laga antara Arema FC dengan Persebaya ini cukup rawan. Tapi pihak panitia pelaksana Arema FC dan juga PT Liga Indonesia Baru itu menolak. Kenapa? Karena alasan jam tayang siaran TV dan juga penalti yang harus dibayarkan. Itu tadi fakta pertama. Kemudian fakta kedua, sahabat Sonora, over kapasitas penonton stadion dan juga penambahan personil ya. Jadi Kapolres Malang ini meminta agar penjualan tiket hanya dijual sebanyak 38.000 lembar. Tetapi kemudian panitia pelaksana ini menjual sebanyak 42.000 tiket. Yang mana akhirnya Kapolri ini juga mengatakan Polres Malang akhirnya menambah personel pengamanan laga yang awalnya ini berjumlah 1.073 kemudian bertambah menjadi 2.034 personel. Nah, itu yang kedua. Fakta yang ketiga adalah pada saat Aremania turun ke lapangan. Tapi faktanya sebetulnya seperti ini. Tragedi Kanjuruhan Malang itu awalnya terjadi ketika akhir laga pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya dengan skor 2-3. Yang menang adalah Persebaya. Polisi segera mengawal pemain Persebaya untuk masuk ke ruang ganti. Nah, sedangkan para pemain Arema FC itu mereka mendatangi tribun penonton untuk menyampaikan permintaan maafnya atas kekalahan di pertandingan tersebut. Kemudian diikuti seorang Aremania yang turun ke lapangan untuk menghampiri pemain. Jadi niatnya tuh memang mau menghampiri pemain untuk saling berpelukan. Tapi polisi yang melihat adegan tersebut menarik dan memukul Aremania hingga terjatuh. Oke, itu fakta ketiga. Kemudian lanjut di fakta keempat, Kapolri menyebut gas air mata ini ditembak sebanyak 11 kali ya. Melihat polisi memukul Aremania yang tadi berada di lapangan, membuat ratusan Aremania yang lainnya yang masih di tribun ini ikutan turun juga ke lapangan. Kemudian ditembakkanlah 3 gas air mata ke arah lapangan. Selanjutnya ada 7 tembakan ke arah tribun selatan, kemudian 1 tembakan ke tribun utara. Kadif Humas Polri Dedi Prasetyo juga mengakui penggunaan gas air mata yang digunakan telah kadaluarsa pada tahun 2021. Yang mana akhirnya penembakan gas air mata ini diperintahkan langsung ya oleh Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi dan juga Danki Brimob Polda Jatim Hasdarman. Sedangkan peran Kabag Operasional Polres Malang Wahyu Setio Pranoto ini tidak mencegah ataupun juga melarang pemakaian gas air mata di Stadion Kanjuruhan yang merupakan 3 dari 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan tersebut.
Fakta yang kelima adalah soal pintu keluar yang terkunci. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa pada saat kejadian kok tidak langsung keluar stadion? Fakta yang terjadi di lokasi kejadian adalah awalnya kepanikan muncul dari area tribun penonton karena mereka sibuk menyelamatkan diri setelah polisi menembakkan gas air mata sebanyak 11 kali. Nah, saat itu semua penonton itu berebut mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri, tapi di samping itu matanya juga perih karena terkena gas air mata. Sayangnya, pintu stadion di beberapa titik itu belum terbuka, khususnya di pintu 12 dan juga 13, yang pada saat kejadian masih terkunci. Belum lagi pintu lainnya seperti pintu 3, 10, 11, dan juga 14 itu mengalami kendala karena pintu yang terbuka itu nggak full, hanya kurang lebih sekitar 1,5 meter saja. Dan lebih parahnya lagi, pada saat itu para penjaga pintunya tidak ada berada di tempat. Dan juga semakin buruk adalah pintu darurat itu juga dalam keadaan yang rusak. Nah, kemudian dari situ ada fakta keenam juga, sahabat Sonora. Yang mana fakta keenam ini memakan ratusan korban meninggal sampai luka-luka ya dari kejadian tersebut. Akibat kondisi tersebut, terjadi desak-desakan ini yang menyebabkan sumbatan di pintu keluar hampir 20 menit. Kebayang ya? Iya. Desak-desakan 20 menit seperti itu. Gitu, kan? Nah, akibat berdesakan kemudian ditambah juga dengan adanya gas air mata tadi, ya, kemudian banyak korban yang mengalami patah tulang, kemudian trauma di kepala dan juga leher dan asfiksia. Jadi kebanyakan korban ini meninggal ini dikarenakan asfiksia, yang mana asfiksia ini merupakan kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang yang disebabkan tersedak hingga terkena paparan zat kimia. Dan data terakhir ya yang diterima adalah korban tewas sebanyak 131 orang, kemudian 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang luka berat yang dialami oleh Aremania. Fakta terakhir, ada 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan Malang yang ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mereka diantaranya yang pertama adalah Direktur Utama dari PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, kemudian Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, kemudian Kepala Bagian Operasional Polres Malang ada Wahyu Setio Pranoto, dan Ki Brimopolda Jawa Timur ada Hasdarman, dan yang terakhir adalah Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Ya, itu dia tadi adalah beberapa fakta dari tragedi Kanjuruhan di Malang ya. Betul. Semoga ini keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan atas terjadinya tragedi tersebut. Dan juga mudah-mudahan peristiwa ini bisa mendapatkan pelajaran bagi kita semuanya. Jangan lupa buat terus ikuti Sonora Kasih Tahu di program Sok Tahu. Dan jangan lupa hari juga, Sabtu, ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, komen juga. Kalau misalnya mau ada informasi baru apa sih yang pengen kita bahas di Sok Tahu. Ketemu lagi di episode lainnya. Bye.